Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Pak Abdurrahman Zaini dengan NIM akhir 086 yang menjelaskan tentang tugas kimia organik fisik yaitu tentang reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Baik, di sini langsung kita mulai dari pertanyaan nomor satu, yaitu di situ pada pertanyaan nomor satu itu disuruh menguraikan konsep SN1 dan SM2. Jadi pada gambar tersebut menguraikan bahwa mekanisme SN1 khas terjadi pada alkil halida tersier melalui dua tahap reaksi yang pembentukannya sangat bergantung pada kestabilan zat antara atau intermediat berupa karbokation. Sebaliknya, mekanisme SN2 khas terjadi pada alkil halida primer melalui satu tahap reaksi serentak yang sangat bergantung pada minimnya rintangan sterik sehingga nukleofil dapat melakukan serangan dari belakang untuk mengusir gugus pergi. Lalu pada nomor 2 menganalisis hasil reaksi dan mekanisme SN1. Di nomor 2 ini ada beberapa poin. Nah, pada nomor 2 bagian A, yaitu reaksi dari CH3, 3CBr plus H2O, apa pembentukan tahapnya? Yaitu tahap pembentukan karbokation. Karbokation itu ada, karbokation itu termasuk tahap lambat atau penentu laju. Jadi, ikatan karbon halogen terputus secara heteroristik gugus pergi Br- lepas, meninggalkan atom karbon dengan muatan positif. Reaksinya yaitu CH3 3CBr jadi CH3 3C plus plus Br-. Terbentuk karbokation yang stabil. Lalu ada tahap serangan nukleofil atau tahap cepat. Molekul air H2O bertindak sebagai nukleofil lemah, pasangan elektron bebas pada atom oksigen dari air menyerang karbokation positif tersebut. Reaksinya CH3 3C plus plus H2O menjadi CH3 3COH plus H2. Terbentuk zat antara intermediat terbentuk zat antara atau intermediat ion oksonium yang bermuatan positif pada atom O. Lalu ada tahap deprotonasi atau tahap cepat. Karena atom oksigen tidak suka bermuatan positif, molekul pelarut pelarut air lainnya akan datang untuk mengambil satu ion hidrogen H+ atau proton dari intermediat tersebut. Reaksinya CH3 3COO plus H2 plus H2O menjadi CH3 3COH plus H3O. Dalam reaksi ini terbentuk produk akhir berupa alkohol tersier netral. Selanjutnya ada nomor 2B, eh, dengan reaksi C6H5CH2Cl plus CH3OH. Mengapa cincin benzena mengaruhi stabil intermediat? Jawabannya ketika Cl lepas, muatan positif terbentuk pada karbon benzilik, yaitu karbon yang terikat langsung pada cincin benzena. Cincin benzena kaya akan elektron P. Elektron L Elektron-elektron ini akan bergerak untuk membantu menutupi muatan positif tersebut melalui efek resonansi. Lalu selanjutnya ada dua bagian C. Berikut adalah urutan senyawa dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN1. Reaksi tersebut berikut adalah yang pertama ada tert butil klorida, yang kedua benzil klorida, ketiga ada dua kloropropana, dan yang terakhir ada satu kloropropana. Berikut ada alasannya. Tert butil klorida dan benzil klorida. Mengapa tert butil klorida menjadi yang paling mudah? Karena tert butil klorida membentuk karbokation tersier yang sangat stabil karena mendapat dorongan elektron hiperkonjugasi dari tiga gugus metil di sekitarnya. Sedangkan pada benzil klorida membentuk karbokation benzilik yang juga sangat stabil karena efek resonansi cincin aromatik. Lalu urutan yang ketiga ada dua kloropropana membentuk karbokation sekunder. Dua stabilannya berada di tengah-tengah bisa mengalami SN1 namun tidak secepat karbokation tersier atau benzilik. Lalu yang terakhir ada satu kloropropana membentuk karbokation primer. Karbokation ini sangat tidak stabil sehingga reaksi SN1 pada senyawa ini hampir mustahil terjadi pada kondisi normal. Eh, Maksudnya adalah senyawa ini lebih suka bereaksi lewat jalur SN2.
Lalu ada nomor 2 bagian D, yaitu reaksinya C6H5CHBr CH3 plus C2H5OH. Produk utama dari reaksi ini adalah produk utamanya adalah satu satu etoksi satu feniletanat atau C6H5CH H5CH3. Namun secara spesifik produk ini hadir dalam bentuk campuran resmat. Lalu mekanisme paling mungkin, mekanisme SN1. Untuk reaksi tersebut yang paling mungkin mekanismenya adalah mekanisme SN1. Alasannya adalah substrat tersebut adalah anhidrida sekunder benzilik. Posisi benzilik sangat stabil untuk membentuk karbokation karena resonansi. Selain itu, etanol atau C2H5OH adalah nukleofil lemah sekaligus pelarut polar protik yang merupakan kondisi ideal untuk jalur SN1. Pertanyaan berikutnya, bagaimana stereokimia produk terbentuk? Ketika atom Br lepas, atom karbon pusat berubah eh, hidro berubah hibridasi hibridisasinya dari sp3 tetrahedral menjadi sp2 planar atau datar. Karbon yang terbentuk berbentuk datar seperti kertas. Karena bentuknya datar, nukleofil atau etanol memiliki peluang yang sama besar untuk menyerang dari sisi depan atau dari sisi belakang. Pertanyaan berikutnya, produk tunggal atau campuran? Jawabannya adalah produk cenderung berupa campuran. Campurnya stereoisomer atau resimat. Karena serangan nukleofil bisa terjadi dari dua sisi pada karbokation yang datar, maka akan terbentuk dua enantiomer dalam jumlah yang hampir sama. Hasilnya, aktivitas optik dari satu enantiomer akan meniadakan yang lain, sehingga campuran tersebut tidak memutar bidang cahaya terpolarisasi atau resimat. Berikut adalah perbedaan reaksi substitusi nukleofil SN1 dan SN2. Berdasarkan kriterianya, kriteria jumlah tahap pada SN1 itu ada dua tahap, sedangkan di SN2 ada satu tahap. Berdasarkan kriteria hukum laju, pada SN1 itu V sama dengan K R min X orde 1, sedangkan pada SN2 V sama dengan K R min X dikali nu orde 2. Lalu kriteria jenis substrat eh, pada SN1 tersier lebih besar daripada sekunder, pada SN2 primer lebih dari sekunder. Lalu kriteria kekuatan nukleofil, nukleofil lemah pada SN1 nukleofilnya lemah, contohnya H2O atau RH, sedangkan pada SN2 nukleofilnya kuat, misalnya OH- dan CN-. Lalu pada kriteria jenis pelarut, pada SN1 fluoroprotik, pada SN2 aprotik, misalnya pada SN1 itu air atau alkohol, pada SN2 itu ada DMSO dan aseton. Lalu kriteria pada karbokation, pada SN1 karbokation itu terbentuk, pada SN2 karbokation tidak terbentuk. Lalu kriteria stereokimia, pada SN1 rasemisasi atau campuran, pada SN2 inversi Walden, pembalikan konfigurasi. Alasan kimianya, pada kriteria satu pada jumlah tahap, SN1 itu menunggu pembentukan intermediat SN2 terjadi melalui keadaan transisi tunggal. Pada kriteria hukum laju, alasannya SN1 hanya bergantung pada konsentrasi substrat. SN2 melibatkan tabrakan dua molekul. Pada kriteria jenis substrat, SN1 butuh karbokation stabil, SN2 butuh ruang kosong atau minim rintangan sterik. Lalu pada kriteria kekuatan nukleofil, SN1 tidak butuh dorongan, SN2 butuh nukleofil agresif untuk mengusir gugus pergi. Pada kriteria jenis pelarut, pelarut protik menstabilkan karbokation, pelarut aprotik membiarkan nukleofil tetap bebas dan kuat. Pada kriteria karbokation, SN1 melewati zat antara stabil, SN2 langsung ke produk tanpa intermediat. Lalu yang terakhir pada stereokimia, SN1 menyerang dari dua sisi, sedangkan SN2 hanya menyerang dari belakang. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Ada beberapa bagian yang sebenarnya dimulai dari A, tapi pada pertanyaan dimulai dari B ya. Jadi pada bagian B,
Reaksi senyawa benzilik. Pertama, produk utama dan bersamaan reaksinya. Pada benzilik, produknya itu ada C6H5CH2Br plus Cn menjadi C6H5Cn2Cn CH2Cn plus Br min. Maksudnya benzil sianida atau fenilacetonil. Lalu mengapa bereaksi cepat meskipun ada cincin benzena? Jawabannya, walaupun cincin benzena atau gugus vanil itu besar, muatan muatan rintangan steriknya tidak menghalangi serangan nukleofil karena posisi karbon reaksi berada di luar cincin atau primer. Namun, alasan utama mengapa reaksi SN2 senyawa benzil jauh lebih cepat dibanding alkil halida primer biasa adalah karena kestabilan keadaan transisi. Lalu bagian C, urutan kereaktifan SN2 dari yang paling mudah ke paling sukar. Berikut adalah yang dari kereaktifan dari yang paling mudah, yang paling sukar. Yang pertama ada bromometana atau CH3Br, bromoetana alkyl halida 1, ada 2 bromopropana alkyl halida 2, dan terakhir ada tert butil bromida alkyl halida 3. Alasannya adalah reaksi SN2 mengharuskan nukleofil menyerang dari belakang. Semakin banyak gugus alkil di sekitar atom karbon reaktif atau dari metil hingga tersier, ruang untuk menyerang semakin terhalang secara fisik. Pada tert butil bromida, jalurnya tertutup rapat sehingga reaksi SN2 sangat sukar terjadi. Selanjutnya ada bagian D, konfigurasi kursi siloheksana. Yang pertama, ada pertanyaan pertama, konformer manakah yang lebih mudah mengalami reaksi SN2? Jawabannya, konformer yang lebih mudah mengalami reaksi SN2 adalah konformer 1, di mana atom Br berada pada posisi aksial. Pertanyaan kedua, penjelasan berdasarkan arah serangan dan hambatan sterik. Pada konformer 2 atau Br ekuatorial, arah belakang dari ikatan CBr mengarah ke dalam cincin sikloheksana. Jika nukleofil mencoba menyerang dari arah ini, ia akan menabrak atom-atom hidrogen aksial di dalam cincin ini menyebabkan hambatan sterik yang sangat besar sehingga reaksi sangat sulit terjadi. Sedangkan pada konformer 1 atau bereaksial, arah belakang dari ikatan CBr mengarah keluar cincin atau langsung ke atas atau ke bawah ruang kosong. Nukleofil bebas menyerang dari arah ini tanpa terhalang struktur cincin, sehingga hambatan steriknya jauh lebih kecil dan dan reaksi berjalan mudah. Lalu pertanyaan ketiga, perubahan orientasi gugus jika Br diganti OH. Jawabannya, reaksi SN2 selalu menyebabkan pembalikan konfigurasi atau inversi. Jika atom Br awalnya berada di posisi aksial, serangan nukleofil OH dari arah belakang akan mendorong ikatan karbon tersebut sedemikian rupa sehingga gugus OH yang baru masuk akan berakhir di posisi akuatoria. Lalu yang terakhir ada bagian E, analisis stereokimia inversion. Pertanyaan pertama, apa produk reaksinya? Jawabannya, produk utamanya adalah S2 butanol. Karena reaktan awalnya adalah R dan reaksi SN2 mengembalikan konfigurasinya menjadi S, menjadi S. Lalu pertanyaan nomor 2, mekanisme serangan nukleofil. Jawabannya, mekanisme murni SN2 satu tahap, ion hidroksida OH bertindak sebagai nukleofil dan mendekati atom karbon kiral dari arah belakang. Sisi yang berlawanan dengan posisi gugus Br. Saat ikatan COH mulai terbentuk, ikatan CBr mulai putus. Lalu Br- terlepas sebagai gugus pergi. Pertanyaan ketiga, perubahan konfiguratif pada pusat kiral. Jawabannya, konfigurasi absolut pada atom karbon kiral berubah dari R menjadi S. Lalu pertanyaan terakhir, apakah mempertahankan atau mengalami inversi? Jawabannya, produk mengalami inversi. Kenapa mengalami inversi? Karena nukleofil harus menyerang dari arah belakang, ikatan gugus pergi. Masuknya nukleofil ini akan mendorong 3 gugus lain yang menempel pada karbon tersebut, yaitu atom H, metil, dan etil, membalik ke sisi sebaliknya. Berikut, itulah penjelasan dari jawaban tugas tentang SN1 dan SN2 kimia organik fisik. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.